Halo semuanya, selamat datang di channel ini bersama saya Rio. Jika kalian sedang menonton video ini, berarti kalian sedang ingin belajar Zimbra. Oke, sebelum belajar Zimbra, baiknya kita berkenalan dulu dengan Zimbra. Oke, kita mulai aja materinya. Apa dan siapa itu Zimbra? Nah, secara singkat bisa saya jelaskan bahwa Zimbra adalah penyedia produk dan layanan email collaboration yang berbasiskan open source yang merupakan salah satu leader untuk bidang ini. Nah, pengguna Zimbra meliputi berbagai sektor nih, mulai dari pemerintahan, pendidikan, perusahaan berskala kecil, menengah, bahkan enterprise company. Zimbra tidak saja aplikasi untuk mengirim dan menerima email, namun juga dilengkapi dengan fitur seperti address book, kalender, briefcase untuk file sharing, atau untuk saat ini ada fitur baru yang namanya Zimbra Drive. Nah, Zimbra Drive ini bisa diintegrasikan dengan OnCloud atau Nextcloud. Dan kemudian juga ada task global address list yang dapat diakses dari mana saja dengan perangkat apa saja, baik dari Zimbra Web Client, Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, dan email client lainnya yang mendukung IMAP atau POP3. Saat ini, Zimbra sudah memiliki lebih dari 1.500 partner dengan lebih dari 540 juta service provider, dan Zimbra saat ini memiliki pengguna email lebih dari 500 juta mailbox yang tersebar di lebih dari 140 negara di dunia. Nah, kita sekarang masuk ke sejarah Zimbra. Nah, Zimbra pertama kali dikembangkan oleh Liquid Sys. Nah, pada tanggal 26 Juli 2005, Zimbra mengganti nama menjadi Zimbra Inc. Nah, di tahun 2005, Zimbra Collaboration Suite pertama kali dirilis. Lalu pada 17 September 2007, Zimbra dibeli oleh Yahoo. Pada tanggal 12 Januari 2010, Yahoo menjual ke VMware. Nah, pada Juli 2013, VMware menjual ke Teligent System. Selanjutnya, di bulan September 2013, Teligent merubah nama menjadi Zimbra Inc. lagi nih. Nah, pada 18 Agustus 2015, Zimbra diakuisisi oleh Synacor. Lalu yang terakhir, untuk yang saat ini, pada tanggal 11 Februari 2020, Synacor resmi merger dengan perusahaan yang namanya Kumu. Mungkin belum banyak yang tahu nih, dari mana sih asal nama Zimbra. Sebetulnya nama Zimbra itu diambil dari nama judul lagu, yang judulnya I Zimbra yang dibawakan oleh band namanya Talking Heads. Oke, coba kita dengerin lagunya yuk. Kita masuk ke macam-macam tipe Zimbra. Zimbra dibagi menjadi 3 tipe. Pertama, ada Zimbra Network Edition. Di Network Edition ini dibagi lagi menjadi 2 tipe. Ada Professional Edition dan Standard Edition. Lalu yang kedua ada Zimbra Open Source Edition. Dan yang terakhir itu ada Zimbra Suite Plus. Zimbra ini sebenarnya adalah Zimbra Open Source yang ditambahkan dengan beberapa fitur tambahan yang tentunya fitur ini berbayar. Mengenai perbandingannya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Mengenai perbandingan tipe Zimbra, kalian bisa lihat pada link berikut. Karena cukup banyak sekali perbandingannya, nanti akan dijelaskan satu persatu di video selanjutnya terkait perbandingan tipe Zimbra. Kita lanjut lagi aja. Jika kalian sudah melihat perbandingan Zimbra dan tertarik pada Zimbra versi Network Edition yang sesuai dengan kebutuhan, di sini saya akan jelaskan secara singkat skema lisensi Zimbra. Lisensi Zimbra ada 2 skema, ada annual dan perpetual. Seluruh lisensi akan dihitung berdasarkan jumlah user atau mailbox. Untuk yang annual, lisensi dibayarkan setiap tahun dan sudah termasuk support and subscription. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan istilah SNS ya untuk support and subscription-nya. Apabila kalian tidak melakukan perpanjangan lisensi, maka fitur dari Network Edition akan tidak berfungsi. Sedangkan untuk perpetual hanya cukup membayar 1 kali aja di awal, maka lisensi akan aktif selamanya. Namun faktanya di lisensi tertera masa aktif sampai 2099. Lalu SNS-nya wajib di tahun pertama dan opsional di tahun berikutnya. Tapi masalahnya jika kalian tidak perpanjangan SNS, kalian tidak bisa melakukan upgrade versi. Maksudnya tidak bisa upgrade versi di sini adalah upgrade-nya sih berjalan dengan baik. Namun pada saat aktivasi license, kita nggak bisa tuh karena belum perpanjang SNS-nya. Jadi malah percuma kita capek-capek upgrade. Nah, bagi kalian yang sudah menggunakan skema lisensi perpetual ini, yang harus diperhatikan adalah pada saat kalian perpanjangan SNS. Saya kasih contoh gini. Misal kita beli lisensi tipe perpetual di tahun 2020. Namun di tahun 2021 kita tidak perpanjang SNS.
Lalu di tahun 2022, kita mau beli SNS lagi nih karena ada kebutuhan untuk upgrade versi. Nah, Zimbra akan mengenakan tarif double. Kita akan diminta untuk membayar SNS 2 tahun, untuk tahun 2021 dan 2022. Gimana pendapat kalian? Walaupun terdengar nggak adil, tapi ya begitu peraturan dari Zimbranya. Ini sih yang sering menjadi pertanyaan para pengguna Zimbra, khususnya Network Edition. Di slide yang terakhir ini, kita akan membahas kelebihan Zimbra. Pertama, Zimbra tidak membutuhkan lisensi OS server, karena Zimbra berjalan di OS Linux. Kedua, Zimbra mendukung encoding berbagai macam bahasa. Ketiga, multi-client support. Maksudnya adalah kliennya bisa menggunakan berbagai macam device, dari handphone, komputer, laptop, dan juga berbagai macam OS di kliennya, dari Windows, Linux, macOS, Android, ataupun iOS. Zimbra juga lebih ringan dibandingkan dengan Exchange, dan juga lebih lengkap dibandingkan dengan mDaemon. Zimbra mendukung berbagai macam tipe dan distro Linux, lalu mudah dalam melakukan administrasi, karena untuk administrasinya kita bisa menggunakan admin konsol yang berbasis web-based dan juga command line, dan masih banyak yang lainnya. Oke, sekian materi pengenalan Zimbra kali ini. Untuk dapat membantu dan mendukung pembuatan materi selanjutnya, silakan subscribe, share, like, dan komen apabila ada pertanyaan, saran, kritik dari materi ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.